Banyak isu nih, kalau Presiden Jokowi itu sebetulnya bukan alumni Fakultas Kehutanan UGM. Sebagai akademisi dari sana, bisa memastikan nggak sebetulnya beliau ini lulusan Fakultas Kehutanan UGM nggak? Lulusan Fakultas Kehutanan UGM, dan alhamdulillah saya tahu pembimbing akademik beliau itu adalah Profesor Ahmad Sumitro. Profesor Ahmad Sumitro itu saat ini kebetulan ruangannya saya pakai. Jadi ruangannya saya pakai. Saya tahu beliau adalah guru saya, yang guru tepatnya. Oke. Kemudian untuk pembimbing skripsinya, jadi Pak Jokowi itu dibimbing oleh Insinyur Kasmujo ya. Kasmujo itu teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan. Nah, beberapa hal yang mungkin di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Ya, saya nggak tahu kenapa bisa terjadi seperti itu. Kemudian berkas-berkas beliau itu adalah berkas beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik, ya. Mulai dari misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap, ya. Dan perlu saya sampaikan bahwa ini bukan baru ya, ini betul-betul dokumen sudah lama, sudah kelihatan kuning gitu. Ini dokumen-dokumen yang ada pada kami. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Jadi skripsi Pak Jokowi ini selalu ditaruh di perpustakaan ya Pak ya? Di perpustakaan, tapi untuk sementara kita yang kita tampilkan di perpustakaan adalah salinannya. Sedangkan untuk yang asli kita simpan pada tempat khusus begitu. Pak, saya ada satu pertanyaan. Biasanya kalau skripsi itu ada mencantumkan jurusan Pak sekaligus selain fakultas. Ya. Nah, itu juga yang ramai juga di media sosial kan Pak. Ya. Ada penjelasannya nggak Pak? Baik. Pada tahun-tahun Pak Jokowi menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan, untuk jurusan kita belum ada, tapi yang lebih tepat adalah minat. Waktu itu sangat tergantung pada minat beliau pada saat skripsi itu dia mengambil apa, ya, sehingga sering dikategorikan setelah ngambil minat kemudian melakukan penelitian dia mengarah ke minat apa, sehingga disebut misalkan teman-teman beliau seperti Pak Gentur ini mengambil minat teknologi, kemudian yang lain mengambil minat konservasi, kemudian terus silvikultur dan juga manajemen hutan dulu, apa ya namanya? Nah, ini dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu, sehingga dikatakan bahwa Pak Jokowi mengambil minat teknologi. Dan pada saat itu memang tidak dicantumkan di skripsi ya? Untuk saat itu belum. Tapi setelah itu memang ada penjurusan, sehingga kita kenal ada 4 jurusan di Fakultas Kehutanan, diantaranya adalah manajemen hutan, kemudian silvikultur, kemudian teknologi hasil hutan, dan yang terakhir itu adalah konservasi sumber daya hutan. Tahun berapa Pak itu mulai ada penjurusan seperti itu Pak? Nah, ini saya yang ada informasi, barangkali saya lupa, nanti saya cek. Oh ya, nanti itu jauh setelah zamannya Pak Jokowi. Jauh setelah jauh. Nanti saya cek, saya lupa. Oke, berarti intinya ini sudah cukup menjelaskan ya Pak keabsahan dari ijazah Pak Jokowi. Betul. Terutama pada jenjang akademis kuliah ya Pak ya. Iya. Kalau boleh sekalian menjawab beberapa keraguan di luar sana, ini kan banyak dikonfuskan atau dibingungkan dengan ijazah Pak Hari Mulyono, ya. Perlu saya sampaikan bahwa Pak Hari Mulyono juga punya dokumen tersendiri beliau. Dokumennya juga asli semuanya. Pak Hari Mulyono ini siapa Pak? Teman satu angkatan. Teman satu angkatan beliau, teman satu angkatan. Yang diisukan Pak Jokowi namanya memakai nama Pak Hari Mulyono itu ya? Iya, Pak
Pak Jokowi memakai nilai-nilainya Pak Ari Mulyono. Padahal ini Pak Ari Mulyono, misalkan di ijazah SMA, beliau itu dari SMA Negeri nggak kelihatan, Yogyakarta ya, dia di saya nggak bawa kacamata. Oh, ini SMA Negeri Surakarta, SMA Negeri 1 Surakarta. Bukan. Ini SMA Negeri 1, nggih, SMA Negeri 1 Surakarta, nggih. Pak Ari Mulyono. Kemudian Pak Jokowi itu adalah SMPP 40 ya, 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Sudah berbeda, nggih. Jadi tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya gitu ya? Tidak mungkin. Jadi Pak Ari Mulyono punya ijazah, punya nilai tersendiri. Pak Jokowi punya ijazah, punya nilai tersendiri. Catatannya pun juga berbeda. Kebetulan beliau memang diwisuda pada saat yang sama. Itu beda angkatan berarti Pak ya? Enggak, Satu angkatan. Satu angkatan. Okay. Tapi ini dua pribadi yang berbeda. Dua pribadi yang, ya. Memang ada-ada aja ya Pak isu-isu. Iya. 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 Ada nomor ijazahnya masing-masing. Kalau satu angkatan itu kan berarti wisudanya sama. Iya. Ada yang seperti saya karena bodohnya ya setelah Pak Jokowi baru saya di wisuda. Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun. Iya. Tergantung juga lama penelitiannya ya. Iya. Ada yang penelitiannya panjang, ada Ada yang yang pendek. Iya, iya. Oke, sahabat kompas.com, itu tadi klarifikasi dan penjelasan dari pihak Dekan Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan tentang keabsahan ijazah Pak Joko Widodo pada saat jenjang masa kuliah. Juga didukung oleh keterangan dari teman-teman seangkatan semasa kuliah. Itu saja yang kami dapat laporkan. Sampai jumpa di wawancara kami selanjutnya. Adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Yang ketiga, atas data dan informasi yang kami miliki dan terdokumentasi dengan baik, kami meyakini mengenai keaslian ijazah sarjana S1 Insinyur Joko Widodo dan yang bersangkutan benar-benar lulusan Fakultas Kehutanan Universitas